Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, tonton sampai selesai agar paham apa yang kami sampaikan. Mari kita ketahui kisah Nabi kita Muhammad SAW sebagai umat muslim. Sahabat Info Islam, mari kita sama-sama belajar tentang cerita Nabi dengan ilustrasi ini. Karena beliau adalah teladan seluruh umat di dunia. Nabi Muhammad SAW adalah junjungan bagi setiap muslim dan merupakan sosok utama dalam sejarah agama Islam. Mengenal kisah Nabi Muhammad SAW sangat penting, artinya dalam rangka menyambut Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diketahui, Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hari inilah yang disebut sebagai Maulid Nabi. Kisah Nabi Muhammad SAW singkat dari lahir sampai wafat bisa dijadikan pelajaran. Karena apa? Karena beliau adalah teladan seluruh umat di dunia. Sebagai utusan Allah paling akhir, Rasulullah SAW menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kisah Nabi Muhammad SAW singkat dari lahir sampai wafat tentu dimulai dari kelahirannya. Kelahiran Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam, Ka'bah. Di tahun gajah inilah, Muhammad lahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim karena ayah Muhammad, Abdullah, telah wafat sebelum Muhammad lahir. Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Thalib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada sesama. Walau dalam keadaan sulit, Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Kisah Nabi Muhammad SAW singkat dari lahir sampai wafat berlanjut pada masa kerasulan. Kisah Nabi Muhammad SAW singkat dari lahir sampai wafat berikutnya, yaitu saat mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dijadikan seorang rasul, Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Muhammad. Salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang hingga mampu mengalahkan sinar rembulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi terakhir dengan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Selain karunia wajah yang bersinar, Muhammad juga diberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang diturunkannya wahyu pertama, Muhammad mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Muhammad pun merenung dan memikirkan mimpi yang dialaminya dengan menyendiri di Gua Hira. Kemudian di tempat itulah, Muhammad diperlihatkan Allah bahwa mimpi yang dialaminya benar adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Muhammad dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah, Allah menurunkan ayat dari Quran Surat Al-Alaq 1-4, yaitu sebagai berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah,
dan Tuhanmulah yang Maha Pemural, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq 1-4. Setelah peristiwa itu, Muhammad pulang dengan perasaan takut. Namun, inilah waktu di mana kisah kerasulan Nabi Muhammad SAW dimulai. Di mana Rasulullah SAW merupakan utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan merupakan salah satu kisah Nabi Muhammad SAW singkat dari lahir sampai wafat yang perlu dipahami. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yaitu sebagai berikut. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selanjutnya peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Meninggalnya dua orang penting dalam hidup Nabi Muhammad ini terjadi pada tahun ke-11 kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Tahun tersebut merupakan tahun yang menyedihkan bagi seorang Rasulullah SAW. Ia harus kehilangan istri tercinta yang selalu mendampingi, serta pamannya yang telah mengasuh sejak kecil. Setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Perjalanan ini disebut juga dengan Isra Mi'raj. Pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah salat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslim. Kisah Nabi Muhammad SAW singkat dari lahir sampai wafat yang terakhir yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Wafatnya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling akhir ini konon diakibatkan karena menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad SAW dikabarkan meninggal dunia. Pada saat terjadinya peristiwa menyedihkan tersebut, sahabatnya Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Pada saat itulah, seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang seluruh muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah. Dari perjalanan seorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa kita untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Umat muslim yang memperbanyak sholawat akan ditempatkan di sisi Nabi Muhammad SAW di surga. Hal ini sebagaimana dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW singkat dari lahir sampai wafat yang perlu dipahami oleh setiap umat Islam.
Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.